Halo, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai petroleum engineering dan topiknya saya batasi untuk level introduction. Jadi judul dari topik kita adalah Introduction to Oil and Gas Industry. Jadi kita akan membahas sedikit banyak mengenai industri perminyakan atau industri oil and gas. Oke, berbicara tentang oil and gas industry, sebaiknya kita buka dengan satu pertanyaan. Sebenarnya kita masih kita masih depend ke oil and gas. Energi ini sebenarnya seberapa lama? Nah, dari banyak sumber, salah satu sumber yang bisa kita bilang reliable adalah data yang disampaikan oleh IEA atau International Energy Agency. Dan mereka merekap data dari berbagai sumber yang reliable dan mereka menyantumkan dalam report mereka yang terbaru itu ada profil atau forecast kebutuhan energi di seluruh dunia. Oke, dan dapat dilihat tuh seperti ini profilnya. Nah, ini adalah profil yang disertakan juga dengan target CO2 emission reduction. Jadi di sini sudah terinclude rencana negara-negara untuk mulai mentransisi ke net zero di 2050. Nah, ada message penting dapat kita lihat di sini. Jadi sekalipun sudah dilakukan transisi ke net zero dengan semakin banyaknya energi renewable yang diproduksikan, dapat dilihat di kurva berwarna hijau, dapat kita lihat bahwa kebutuhan dunia untuk oil and gas itu tidak menurun sama sekali, bahkan meningkat. Ya, jadi walaupun secara persentase, secara kontribusi atau persentase kontribusi oil and gas memang menurun, mengapa? Karena renewable meningkat, tapi secara volume, secara jumlah yang dibutuhkan itu tidak menurun sama sekali. Ya, artinya apa? Dunia masih sangat-sangat bergantung terhadap oil and gas. Selain itu, bukan cuma oil and gas, tetapi ada juga coal, batu bara di sini. Tapi memang karena kok batu bara ini merupakan energi yang bisa dibilang kotor, lebih kotor dibandingkan oil dan gas, seperti itu, jelas ada transisi untuk meninggalkan batu bara yang tercermin dari profil yang menurun seperti ini. Jadi profil ini sangat penting dan message-nya kuat bahwa dunia masih sangat membutuhkan oil and gas untuk waktu yang relatif lama. Nah, kemudian ada pertanyaan, itu kalau tadi dunia, sebenarnya bagaimana dengan kita sendiri? Ya, di sini ada salah satu ilustrasi yang cukup bagus. Sebenarnya dalam our lifetime, kita itu membutuhkan oil and gas itu sebanyak apa sih? Ya, kan di sini atau di seluruh dunia udah banyak itu kampanye-kampanye yang ban oil and gas, stop investing on oil and gas industry, seperti itu ya. Tapi realitanya sebenarnya ada nggak orang yang dalam hidupnya betul-betul tidak bergantung kepada oil and gas? Practically tidak ada. Ya termasuk mereka yang sangat menggembar-gemborkan untuk ban oil and gas, sebenarnya juga sangat bergantung kepada oil and gas untuk transportasi, untuk pemanasan, untuk air conditioning, untuk pakaian. Ya, jadi seluruh dunia dan setiap individu sangat bergantung kepada oil and gas. Dan kalau diilustrasikan, sebenarnya seberapa banyak fosil fuel yang kita pakai. Ini ada salah satu gambar yang bagus sekali. Itu dapat di picture seperti ini. Ya, jadi kalau saya zoom di sini, oke. Jadi kalau average person itu tingginya 1,7 meter atau 5,6 feet, seperti ini ilustrasinya. Dalam our lifetime, seperti itu ya. Rata-rata 80-an tahun lah ya di sini. Kita itu membutuhkan satu orang 236,8 ton petroleum product. Di dalamnya sudah ada bensin, sudah ada berbagai macam lah ya chemical yang berasal dari uh, hidrokarbon seperti itu, entah itu tekstil, plastik, wax dan lain sebagainya. Ini oil dan gas juga sangat banyak ya. Kita butuhkan gas itu sangat banyak. Oke, dan kalau dikompres gitu ya, itu 5,8 meter atau 19 feet. Ya, secara volume 192 meter cube. Ya, di sini belum jelas ini pada tekanan berapa gitu, tapi pada tekanan atmosfer pasti volume gas itu
jauh lebih besar dibandingkan volume yang terkompres. Belum lagi batu bara. Ya, jadi sebenarnya setiap orang itu membutuhkan banyak loh oil and gas. Seperti itu secara volume atau secara massa. Jadi sangat bergantung kepada jumlah yang diproduksikan setiap harinya. Ya, jadi jumlah produksi atau yang dieksplorasi gitu ya dari kegiatan-kegiatan oil and gas itu sangat-sangat penting karena setiap individu membutuhkan volume atau membutuhkan massa energi oil and gas yang besar. Nah, ini ya sering ada juga pertanyaan, sebenarnya sisa minyak di dunia itu seberapa banyak nggak? Seberapa banyak gitu? Apakah betul oil and gas atau akan segera habis seperti itu ya? Ini ada salah satu data dan visualisasi yang menarik sekali. Dapat teman-teman lihat di howmuch.net. Di crude oil reserve in billion barrel, ini data yang saya dapat di tahun 2019. Jadi ilustrasi atau komparasinya kira-kira seperti ini. Untuk oil ya. Untuk gas berbeda lagi. Jadi kalau di Indonesia itu menurut data ini ya, memang perlu di cross check lagi dengan sumber nasional seperti itu. Di sini 3,3 giga barel seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ada yang lebih besar cadangannya. US, Kanada, Venezuela ini besar sekali. Tapi ya mereka juga sedang ada banyak masalah di internal negara mereka gitu. Jadi mereka punya banyak sumber daya, namun eksploitasinya belum optimum. Rusia besar, Irak, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, semuanya itu pemilik cadangan migas yang besar sekali, termasuk United Arab Emirates ya, Nigeria, Libya, semuanya itu. Nah, jadi sebenarnya relatively speaking, Indonesia sisa cadangannya dibandingkan negara-negara besar seperti ini tidak terlalu besar seperti itu. Tapi message yang ingin disampaikan di sini adalah negara-negara ini punya cadangan yang cukup besar seperti itu. Dan kalau sekarang kita sering dengar transisi ke net zero, sebenarnya yang mungkin sangat butuh segera transisi ke net zero itu adalah negara-negara Eropa gitu ya. Dapat teman-teman lihat di sini, negara Eropa itu kalau dilihat cadangan migasnya itu sudah kecil sekali dibandingkan negara-negara besar di sini. Jadi mereka yang akan lebih urgent gitu untuk transisi ke net zero karena mereka tidak mungkin terus menerus bergantung kepada import oil atau import gas gitu ya. Mereka sering sekali import gas atau sangat bergantung import gas dari Rusia dan kita tahu ada masalah geopolitik dengan Rusia. Jadi bagi negara-negara Eropa itu ya cukup kontroversial lah untuk terus bergantung kepada oil and gas. Jadi wajar sekali kalau mereka sangat mengkampanyekan net zero. Nah, masalahnya adalah apakah negara-negara lain seperti negara Afrika sama urgennya dengan Eropa untuk mengimplementasikan net zero. Nah, ini perlu dipikirkan kembali. Ya, negara Eropa dengan berbagai kekayaannya, seperti itu dengan kemajuannya, tapi sumber dayanya yang sedikit, sumber daya oil and gas yang sedikit, wajar mereka transisi ke net zero. Tapi kalau ditelan mentah-mentah dan diimplementasikan ke negara seperti Libya dan Nigeria, sementara mereka kaya akan oil and gas, tentu tidak bisa langsung seperti itu. Ya, wajar kalau Eropa ingin transisi ke net zero, tapi itu bukan berarti Libya dan Nigeria harus segera mengimplementasikan net zero secepat Eropa. Dan mereka Libya dan Nigeria misalnya serta-merta meninggalkan say goodbye untuk oilnya yang sebenarnya masih sangat banyak. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagus sekali kita transisi ke net zero, tapi ingat bahwa konteks setiap negara itu berbeda. Kalau negara kita dianugerahi oleh Tuhan cadangan migas yang besar, ya coba dulu dipikirkan bagaimana untuk mengoptimalkan gitu. Dan memang bagus net zero, tapi dipikirkan juga apakah sekarang adalah waktu yang terbaik untuk say goodbye ke oil and gas. Belum tentu. Apalagi nanti di belakang kita tahu ada jembatan antara energi ya, energi oil and gas dengan udara yang lebih bersih gitu ya. Yaitu jembatannya ini adalah teknologi yang namanya CCUS. Itu nanti kita bahas belakangan. Jadi memang oil and gas itu menghasilkan CO2
seperti itu. Tapi kita bisa memitigasi CO2-nya ini dengan CCUS untuk mengurangi risiko pemanasan global seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi message-nya sebenarnya adalah kita masih punya minyak, oke? Kita masih punya cukup banyak minyak. Jadi untuk negara-negara yang mungkin ingin ke net zero, silahkan. Tapi bukan berarti kita transisi ke net zero, kita harus segera melupakan oil and gas yang kita punya. Seperti itu. Oke, nah sekarang langsung kita bahas tentang industri migas itu sendiri. Ini ada sedikit tentang life cycle dari sebuah lapangan migas. Seperti itu, dan dapat kita lihat di sini. Ini adalah plot dari cumulative cash flow, oke, di sumbu vertikal. Dan sumbu horizontalnya ini adalah waktu. Nah, dalam waktu ada beberapa fase. Yang pertama, mendapatkan akses atau mendapatkan izin untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi di suatu wilayah. Kira-kira 2 tahun itu pengurusan izinnya. Kemudian 2 tahun atau bahkan lebih, biasanya lebih, eksplorasi di suatu area. Dan kalau dapat migas di situ setelah dilakukan pengeboran dan ditemukan adanya cadangan migas seperti itu, dilakukan appraisal untuk mencari tahu sebenarnya cadangan minyak di situ atau cadangan gas di situ itu seberapa besar. Ya, artinya dalam appraisal itu dilakukan studi, dilakukan pengeboran tambahan supaya bisa didapatkan, oh sebenarnya area dari cadangan migas itu ada seberapa besar gitu. Apakah ekonomik untuk dibangun sebuah proyek yang lebih masif? Oke, jadi itu adalah fase appraisal, dan kalau sudah dapat lampu hijau dari suatu negara gitu ya, dari pemerintah untuk melakukan development, masuklah ke fase development. Nah, dapat dilihat di sini secara cash flow ini pasti negatif di tahun-tahun awal karena belum ada minyak yang diproduce untuk memberikan revenue. Ya, tapi once development sudah established dan produksi dijalankan ya, produksi mulai di tahun 9 di sini, itu cash flow-nya akan beranjak naik sampai akhirnya positif. Ya. Dan produksi dari lapangan migas itu bisa puluhan tahun, belasan atau puluhan tahun seperti itu. Dan dapat lihat di sini produksinya cukup lama, dan selama itulah suatu industri ya, suatu company itu mendapatkan revenue yang bagus, dan juga tentu ada bagi hasil dengan negara seperti itu, dengan ya dengan negara tempat di mana wilayah migas tersebut berada. Dan terakhir ada decommissioning. Jadi lapangan tersebut ditutup gitu, di plug and abandon, decommissioning, dan dikembalikan ke negara pemilik dari sumber daya tersebut. Nah, jadi berikut adalah sedikit tentang field life cycle dari oil and gas.